Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Dan yang akan kita bahas adalah manajemen anjak piutang atau factoring. Dalam upaya meningkatkan penjualan produk, perusahaan berusaha untuk mempermudah para pelanggan membeli produknya dengan cara kredit. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Cara kredit tersebut tentu berisiko. Dimungkinkan menjadi kredit macet dan atau menambah beban kerja karena harus menata tagihan atau membuat manajemen piutang. Saat ini ada perusahaan pembiayaan anjak piutang, yaitu suatu perusahaan pembiayaan yang mengurus tagihan dan atau piutang, namanya anjak piutang atau factoring. Sebelum dibahas lebih lanjut, silahkan yang belum pernah subscribe, klik tanda lonceng, dan share supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video berikutnya, lebih mudah mengakses video-video selanjutnya, khususnya untuk mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen lembaga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Kuliah ke-9, manajemen factoring, anjak piutang. Sejarah factoring. Factoring yang dikenal dewasa ini pertama kali tumbuh di Amerika Serikat tahun 1889. Kemudian menyebar di Kanada sekitar tahun 1930-an. Sampai kemudian meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina, dan akhirnya di Indonesia yang mulai mengenal model pembiayaan ini pada akhir tahun 1988 sejak berlakunya keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tanggal 27 Desember 1988. Di Amerika Serikat, anjak piutang atau factoring merupakan pembelian piutang jangka pendek oleh factor dari klien sebagai penjual, disertai pengalihan hak dan pemberitahuan kepada debitor tagihan tersebut. Factor biasanya membeli tanpa recourse dan membayar di muka 90% dari nilai invoice dan sisanya ditahan untuk diperhitungkan dengan jumlah yang dibayar oleh factor untuk piutang tersebut. Sejarah anjak piutang atau factoring di Inggris ini ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Anjak piutang tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya perdagangan tekstil. Dan hal ini bertahan cukup lama sebelum bisnis anjak piutang merambah juga ke bidang-bidang lain di luar perdagangan tekstil. Pihak perusahaan anjak piutang atau factor terdiri dari para pedagang, dalam hal ini pedagang tekstil, bukan para bankir. Selanjutnya di awal abad ke-17, anjak piutang dibawa ke Amerika Serikat
bersama-sama oleh gelombang hijrahnya orang-orang Inggris atau orang-orang Eropa lainnya. Karena di antara mereka yang hijrah terdapat pengusaha-pengusaha anjak piutang. Karena itu tidak mengherankan jika di Amerika Serikat anjak piutang itu berkembang cukup pesat. Dalam perkembangannya ada variasi anjak piutang di berbagai negara. Jika di Inggris dan di Amerika Serikat, anjak piutang dimulai dari anjak piutang untuk tekstil, maka anjak piutang di negara Belanda dimulai dari anjak piutang yang bergerak di bidang pelayaran. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang atau factoring. Anjak dapat diartikan berpindah atau bergerak. Sedangkan piutang artinya tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu tertentu sejak tanggal keluarnya tagihan. Anjak piutang atau factoring merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Keputusan Presiden tentang anjak piutang. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Keputusan Menteri Keuangan tentang anjak piutang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 garis miring PMK titik 021 garis miring 2006 tentang perusahaan pembiayaan pasal 1E dinyatakan bahwa anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Secara lebih rinci dijelaskan pada Keputusan Menteri Keuangan pasal 4 sebagai berikut. 1. Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kedua, kegiatan anjak piutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang atau without resource dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang atau with recourse. Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang without recourse adalah kegiatan anjak piutang di mana perusahaan pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang. Keempat, anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang atau with recourse adalah kegiatan anjak piutang di mana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan
Yang kelima, piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 tahun. Unsur anjak piutang. Kegiatan pembiayaan anjak piutang tentunya banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Para pihak tersebut tentunya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mendorong berjalannya suatu transaksi pembiayaan anjak piutang. Beberapa unsur-unsur di dalam anjak piutang adalah: 1. Factor atau perusahaan anjak piutang, yakni badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Yang kedua, klien. Penjual piutang adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian, klien adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan. Piutang atau tagihan mana akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Unsur ketiga adalah nasabah atau customer. Nasabah adalah pihak yang membeli barang dari klien yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Kegiatan anjak piutang. Dalam kegiatannya, perusahaan anjak piutang melakukan: 1. Mengambil alih tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan, dan mengelola usaha penjualan kredit atau pembiayaan suatu perusahaan. Sumber keuntungan perusahaan anjak piutang. Adapun sumber keuntungan perusahaan anjak piutang adalah biaya yang dikenakan kepada kliennya yang terdiri atas: 1. Jasa penagihan, service charge, yang besarnya tergantung pada kesepakatan. Yang kedua, biaya administrasi, diskon charge, yang besarnya juga tergantung kepada kesepakatan. Jenis anjak piutang. Jenis-jenis anjak piutang adalah sebagai berikut. 1. Full service factoring. Jenis anjak piutang yang pertama dan paling umum adalah full service factoring. Seperti namanya, perusahaan anjak piutang bertipe full service factoring ini menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan invoice, sampai penerimaan dana dari debitur. Full service factoring juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet atau bad debt. Jenis anjak piutang yang kedua, recourse factoring. Recourse factoring adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring. Akan tetapi, recourse factoring tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menyertakan bad debt. Penagihan terhadap bad debt
akan tetap dilakukan, tapi risiko gagal bayarnya tetap ada pada perusahaan klien. Dan yang ketiga, bulk factoring. Bulk factoring adalah jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Jenis anjak piutang berikutnya yang keempat adalah maturity factoring. Jenis anjak piutang satu ini berbeda dengan jenis anjak piutang sebelumnya. Perusahaan anjak piutang penyedia maturity factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknis penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan klien. Jenis anjak piutang berikutnya yang kelima, agency factoring. Agency factoring adalah jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Jika menggunakan jasa factoring jenis ini, perusahaan anjak piutang adalah pihak yang namanya digunakan dalam invoice penagihan. Meski demikian, proses teknis penagihan tetap dilakukan perusahaan klien sendiri. Jenis anjak piutang berikutnya yang keenam adalah undisclosed factoring. Jenis anjak piutang yang terakhir adalah undisclosed factoring, yaitu perusahaan anjak piutang khusus menyediakan jasa proteksi terhadap bad debt. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang yang berpotensi menjadi bad debt. Metode perhitungan biaya anjak piutang. Beberapa metode umum digunakan jasa factoring guna menghitung biaya perjanjian anjak piutang. Service fee. Metode pertama perhitungan biaya perjanjian anjak piutang adalah service fee. Jika perusahaan anjak piutang memakai metode ini, maka Anda perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa factoring. Sebagai contoh, Anda memakai jasa berbentuk agency factoring, setiap beberapa periode tertentu Anda wajib memberikan service fee pada perusahaan factoring yang jasanya Anda gunakan. Metode berikutnya adalah discount charge. Perhitungan biaya perjanjian anjak piutang kedua menggunakan metode discount charge atau pemotongan faktur. Jika jasa factoring Anda menetapkan metode discount charge, maka Anda akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring. Sebagai contoh, Anda melakukan penagihan piutang sebesar 100 juta rupiah sebagai perusahaan anjak piutang dan disepakati diskon charge sebesar 10% dari total nominal faktur, maka perusahaan anjak piutang akan menerima 10 juta dari total piutang tersebut. Manfaat anjak piutang. Bagi perusahaan dengan perputaran bisnis cepat, anjak piutang adalah fasilitas pembiayaan yang sangat bermanfaat. Selengkapnya tentang manfaat anjak piutang adalah sebagai berikut. 1. Memperlancar arus kas perusahaan.
Manfaat pertama perjanjian anjak piutang adalah memperlancar arus kas perusahaan, baik secara nyata atau di atas laporan raja. Jika memakai jasa factoring, perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang Anda. Dengan demikian, Anda akan mendapat pembayaran hutang lebih cepat dari debitur. Manfaat anjak piutang yang kedua, memindahkan risiko ke pihak anjak piutang. Merupakan salah satu jenis aset lancar yang bisa berubah jadi tidak lancar jika penagihannya macet. Saat hal ini terjadi, arus kas perusahaan bisa terganggu sehingga operasional pun terhambat. Yang ketiga, anjak piutang adalah salah satu solusi guna menghindari kejadian tersebut. Dalam proses perjanjian anjak piutang, Anda akan memindahkan risiko gagal tagih ini kepada perusahaan anjak piutang pilihan Anda. Manfaat anjak piutang berikutnya, yang keempat, mempercepat proses produksi. Manfaat ketiga anjak piutang adalah proses produksi semakin cepat. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real Anda akan makin besar. Kas ini dapat Anda manfaatkan untuk menambah kapasitas produksi perusahaan. Manfaat berikutnya adalah yang kelima, mengalihkan tugas penagihan. Selain risiko kredit macet, kadangkala perusahaan tidak punya waktu melakukan penagihan piutang. Dengan menggunakan jasa perusahaan anjak piutang, Anda tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan, sebab tugas tersebut sudah dialihkan ke jasa factoring pilihan Anda. Beberapa perusahaan pembiayaan anjak piutang. Aditama Finance. Aditama Finance adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang dan sewa guna usaha ataupun finance lease. Perusahaan ini pada dasarnya sudah berdiri dari tahun 2001, yang pada waktu itu memiliki nama PT Artamas Finance. Kemudian perusahaan ini diambil alih secara resmi oleh PT Aseta Selindo dan juga PT Hasanah Indesindo yang bergerak pada perusahaan pemegang saham pada Bank Indek, dan berubah nama menjadi Aditama Finance yang lebih fokus pada finance lease. SG Finance. SG Finance adalah sebuah perusahaan yang didirikan dari pengambil alihan PT Societe Generale Consumer Finance Indonesia, suatu lembaga keuangan dari Prancis, oleh perusahaan PT Mitra Cakrawala Internasional dan Winarman Halim pada tahun 2000 lalu. Lalu nama perusahaan itu mulai ganti nama menjadi SG Finance. Ketiga, PT IFS Capital Indonesia. PT IFS Capital Indonesia adalah perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama 22 tahun di Indonesia. PT IFS Capital Indonesia
mampu memberikan pengadaan pada jasa leasing untuk jenis usaha kecil dan menengah serta pada bidang anjak piutang. Keempat, PT Tifa Finance. DSU adalah sebuah perusahaan yang fokus pada bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Perusahaan yang sudah ada dari tahun 1989 ini berubah nama menjadi PT Tifa Finance di tahun 1996. Saat ini perusahaan ini sudah memiliki 2 cabang, yakni di Jakarta dan juga di Surabaya. Lalu ada juga kantor perwakilan lain di beberapa daerah seperti Samarinda, Makassar, Semarang, dan Banjarmasin. Demikian kuliah kita ke-9 untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Akan kita lanjutkan nanti dengan kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekian dan terima kasih. Belajar, belajar, belajar. Sukses.